peace of mind. You make me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. No one else knows me like you do. You're my clarity when I can't find the truth. You turn down the noise, whisper your voice to tell my heart you're the only one I need. You always satisfy the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. The only one. Jesus. You're the only one who makes me feel alive. The only one. You're the only one who always satisfies the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. The only one. Jesus. You're the only one who makes me feel alive. The only one. You're the only one who makes me feel alive. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my soul,
mimpin. Halo guys, jadi kita sebelum mulai, kita mau have fun dulu ya sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan. Jadi kita pertama mau icebreaker dulu buat yang pertama kali datang atau yang udah datang berkali-kali. Halo guys, selamat hari Minggu. Thank you udah bisa join Zoom ini. Jadi kita mau main game simple dulu. Ini namanya itu apa ya? Tebak number lah, guess the number. Jadi kita itu menggunakan muka kita buat bisa menggerakkan membuat suatu angka yang kalian harus tebak, oke? Contoh, kalian lihat facecam-nya John ya, oke? Jadi gini, itu angka berapa guys? Bisa tolong jawab di chat atau langsung suara chat? Coba ulang. Boleh minta ulang kakak, nggak kelihatan kakak. 2. Kebalik ya atau enggak? Enggak sih, harusnya nggak kebalik. Oh ya betul 2. Oh, Ya jadi itu guys cara mainnya. Cuma kalau misalnya satu angka itu kan simple. Jadi gara-gara Diva jawab bisa dimulai dari Diva ya. Jadi John bakal ngekirim angka buat Diva, silakan dipergerakan. Oke. Bentar. Your favorite waits within the future. Silakan. My dreams are small compared to yours. And I worry about tomorrow, and I know Diva bisa all I Diva. gotta do is trust you, Lord. Di spotlight dulu ya. Every little thing's gonna be Tak ulangi sih kak. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out. Jujur aja aku nggak bisa jawab sih. Ini berapa guys? Oke, Kamu oke. lagi nari apa sih, Div? Gue nggak ngerti. Coba lebih gampang dulu deh, coba lebih gampang dulu. Behind the scenes and in the details, 3 angka guys. you plan the perfect way for me. Boleh diulang Diva? Boleh diinfo duluan nggak berapa angka gitu? 3 angka, 3 angka. Ya udah, oke. Is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be 128. Hampir betul. every little thing's gonna be just 1, 2, 3. Akhirnya kan salah. Betul. Kopinya betul, kopinya. 1, 2, 3. Oh 123. Iya, Olsan. Gue nggak tahu sih apa. Bentar, kopinya ya. Guys, ikut bersuara guys. Gak apa-apa guys. Salah-salah juga nggak apa-apa sih, nyantai aja. Aku lagi lihat sekolah minggunya Starkid just for fun sama saudara. Beragainya satu-satu ya tuh angkanya. Oh, aku sekarang? Iya, iya. Oh, oke. Oke. Kok gue jadi kena jackpot? Bentar. Berapa tadi? Oke. Ini nggak ke reverse ya? Tangan kanan ya? Kelihatan nggak? Wah, ini satu angka pertama. Kemudian angka keduanya. every little thing, everything will be alright. Angka kedua ya, ini angka kedua. First Kok kamu senam kepala apa gimana sih? Loh, ini harus satu tubuh. Aku nggak tahu. Oke. Itu angka kedua guys. Angka yang ketiga adalah. Oke. Bisa nebak nggak dari 3 angka itu? Tari ularnya keren itu kok. Gua kok merasa dibully sama An ya daripada. Ke reverse kok soalnya aku. Oh iya dah. Heeh. Kayaknya kok keminggu kayak emang. Enggak deh, gua ngeliat di situ cocok sih harusnya. Oke, pertama ya.
Dari sini ya guys. Salah, dari sini. Iya benar sih. Ini angka pertama. Benar nggak sih? Ya. Terus habis itu angka keduanya. Oke, salah. Gimana? Kita mulai hand coffee sih. Oh ya. Oke guys, angka keduanya gitu guys. Entah kalian mendapatkannya apa enggak. Kurang sedikit lagi Mikas, kurang sedikit lagi. Angkamu yang pertama sama yang kedua salah. Yang pertama ya guys. Pertama, ini kan sini, artinya kamu dari sini. Woi, jago Moses. Gue suka sama lo, Ses. Lo hebat. Kok bisa sih aku cupu? Moses, gokil. Princess, bukan 1000 lah, Princess. Masa hoki kok, hoki. Gak, kan jago. On cam, cepetan. Sekarang gantian kon sing harus. Mana, Moses mana, Moses. Ses, on cam, Ses, di Ses. Kamu harus yang main berikutnya, Ses. Moses. Iki aku tago. Ayo, gantian lo. Oke. Siap, asik. Mau biro. Siap go. Siap go. Aku sih siap selalu. Ayo, coba. Pastikan supaya nggak ke reverse lah ya. 5 angka. 5 angka, gila, banyak banget cuy. Iki pertama. Ulang. Ke reverse iku. Ke reverse. Oke. Terus. Sudah? Oke. Bisa lah. Gampang ini bisa. Oh, bocah iku. Gokil itu apa? Ulangi. Ayo. Ulang gak kok? Angka ketiga ulangi. Angka ketiga ya ulang ya. Lanjut. Aku wis lupa angka pertama tadi apa ya? Gua coba. Lanjut. Ulangi lagi aja. Enggak. Loh, berapa angka? 3 atau 5? Tadi kan 5 angka. 3. Gua 3 angka. Nah itu tuh. Karina. Kok ada yang benar 973 tadi? Ini Karina Clarissa. Oh VJ, aku jawab 750. Salah, 973 Princess. Bentar, kok VJ juga ikut di spotlight aja ya, supaya meramaikan. Oke, gantian sekarang. Thank you Moses, you are awesome. Ayo John, berikutnya siapa John? Ini ya, Karina sama Clarissa ya? Denis mau nyoba. Oke. Siapa? Spotlight ya, Denis. Clarissa. Oke. Ya wes boleh lah. 5 angka ya. 5 angka. Buset. Banyak banget, Bun. 5 angka, Bun. Gila. Ya ampun, beneran 5 dong. Oke. Aku my best ya, semoga kalian bisa. Oke. Angka pertama. Belum mulai. Lu nggak usah ngasih jawaban dulu. Udah ya, angka pertama. Angka kedua. Oke. Angka ketiga. Gampang. Udah? Angka ketiga udah? Ayo guys, masa nggak bisa jawab guys, itu gampang banget. Nah ini angka keempat ya, angka keempat. Aman? Terakhir ya, angka terakhir. Sih. By the way tadi, apa kamera aku ke mirror atau enggak? Enggak sih harusnya, enggak.
Dah. Kurang tepat. Ada satu kurang tepat. 5 angka guys, 5 angka. Gila 5 angka tuh angka pertama berapa? Gue udah lupa juga. Dia bisa Ini game jawab. gokil sih, ini game gokil. Salah, Kodrik. Salah Kes. Bener nggak tuh Casey? Nggak. Salah. Salah. Angka pertama ya. Dia 87013, bener nggak? Gue nggak tahu sih. Lari satu. Iya benar ya dia. 87013. Yeay. Weh. Mantap. Yang jago hadiah emang. Bagus. Boleh pilih orang terakhir. Cakep. Weh. Oke guys. Daebak. Denis boleh pilih orang silahkan. Boleh Terakhir. pilih orang. Ya. Siapa ya? Patricia boleh nggak? Patrician, boleh dong. Patrician, welcome. Kamu harus apa ini namanya? Membuat tulisan di awan-awan ya. Bener gitu nggak sih, An? Bantu jelasin, An. Nanti gua sesat nanti. Silakan, Syai. Berapa angka? Itu di Silakan. DM Udah kamu. di-chat. Ada ya. Oke, boleh buat angka sendiri aja nggak apa-apa, 5 angka. Silakan. Patrician ini selalu kesulitan kalau misalnya di chatting, tiba-tiba chatnya hilang, gak masuk. Nah, bagus tuh, Ses, panasin tuh. Koko Bram. Berapa angka sih, Ain? Iya ya, berapa angka? 5 angka, buset. Yang angka pertama. Apa tuh angka pertama? Udah. Oke. Dua. Ini aku kayaknya ini. Apaan itu? Ulang Shane kata kedua Shane. Hari ini hanya diisi oleh tawa. Udah. Kita angka berapa? Angka kedua. Yang angka ketiga. Kedua guys. Angka ketiga. Gampang. Udah ya. Angka keempat. Yang angka keempat tadi. Yang angka terakhir. Itu bener nggak tuh? Karina Clarissa jamnya 12971. Enggak. Bukan. Maaf guys. Kosong. Ya bukan juga 00. Itu Jack James 12345. Ini juga dah. 1111. Itu tuh hampir betul itu. Cek sampai. Jack hampir bener itu loh tadi. Aja ditebak semua angka loh. Ini jenenge ogi-ogian. 2020 apaan cuy? 38473 nih katanya Bram yang katanya paling sombong tadi, ini gamenya katanya gampang. 38473 bener nggak tuh? Enggak, jauh banget angkanya. Bener nggak Shen? Enggak. Satu pun Oh, enggak, angkanya salah. betul itu. Sekali lagi Shen, boleh nggak Shen? Sekali lagi Shen. Angka pertama. Oke. Angka kedua, oke. Angka ketiga. Terus angka keempat. Oke. Angka terakhir. Nah. Nah betul tuh Kak Cedric.
Oke, 1-2-0. Oke. Yang bikin game aja juga bingung lihat An dari tadi. An bingung Thank you, ini Shine. apa? Thank you ya sudah ikutan semuanya. Thank you, Battery Shine. Kasih applause buat kalian semua, kasih reaction guys. Lanjut. 大家好 Impactors， 今天我们一起去旅行好吗？ Nah hari ini aku gak sendirian loh, aku ditemenin si Anya. Hai semua. Ya, kita nih lagi di mana ya? 现在我们正在长城，在北京。Oh ya J, ngomong-ngomong hari ini tema ibadah kita apa ya? Oh iya, hari ini tema ibadahnya adalah bermain api. Dan yang bawain juga gak kalah seru, yaitu VJ Keke. Pas banget nih, orang-orang di Cina tuh percaya bahwa kalau misalnya kita main kembang api waktu tahun baru, itu bakalan ngedatengin good luck sepanjang tahun loh. Keren juga ya. Oh ya, buat kalian yang mau ngasih persembahan, jangan lupa untuk scan barcode habis ini. Dan ingat, kalau misalnya kita ngasih persembahan, itu kita ngasih bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Nah, daripada kelamaan nih ya, nanti malah nggak mulai-mulai ibadahnya. Kita doa dulu aja yuk. Tapi sebelum kita berdoa, jangan lupa siapin roti dan anggur untuk perjamuan kudus hari ini. Oke, tanpa lama-lama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah, serta ibadah ini agar bisa berjalan dengan lancar, dan juga Ko-VJ yang akan membawakan firman agar firman-Nya lancar juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Oke, hai Impactors. Waduh, tiba-tiba muka saya sendiri doang. Hello Kak Jenny. Hai. Halo Kak Jenis. Hai Kak Jenis. Yeay, thank you sudah direspon. Yo mari, tadi kita udah main sama Angka, udah sempet traveling sampai Jepang. Jepang, apa? Cina. Ngaco aja di sini. Oke, kita setelah ini mau masuk ke praise and worship. Jadi teman-teman, aku mau ajak kalian untuk menyembah sama-sama, mau ajak kita untuk menyembah Tuhan sama-sama. So, let's prepare our heart and sing. Siapa yang percaya bahwa nothing is impossible with our God? Amen? Amen? Amen. Yes. Oh. Okay, let's sing it. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama yuk. Oh, oh,
down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Say to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, sing it with your faith. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. So nothing is impossible through you. Blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita dan kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. No matter what you are going through right now, kita nggak perlu takut karena Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Let's sing this song. Ku nyanyi haleluya. Kalian bisa pejamkan mata, nggak usah hiraukan kanan kiri kalian. Let's worship. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Oh,
usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Di sini ku percaya kau. Katakan kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya.
joy perkasa perbuatanmu di hidupku. Oke, ya teman-teman, memang benar ya nggak ada jaminan di luar Tuhan Yesus ya. Dan benar-benar kita lihat semua bahwa segala sesuatu itu memang di backup sama Tuhan. Ya. Segala ketakutanmu, segala kecemasanmu itu sebenarnya nggak penting banget karena Tuhan yang sudah mencukupkan semuanya. Dan karyanya Dia tuh jauh lebih daripada cukup apa yang kita butuhkan. Ya, teman-teman, kita akan mengambil waktu untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus yang mengundang sendiri untuk kita datang ke hadiratnya. Dan kakak percaya bahwa di sini semuanya nggak ada yang merasa nggak layak ya, karena kakak sadar dan percaya bahwa kita semua sudah dilayakkan oleh pengorbanan Tuhan. Jadi nggak ada di sini semuanya yang merasa, oh aku masih kemarin melakukan ini dan itu, dan aku merasa nggak layak untuk menghadiri perjamuan Tuhan. Itu semua adalah bohong ya, itu adalah kebohongan iblis. Dan saat ini kakak mengajak kalian semuanya supaya teman-teman bisa mengambil roti dan juga anggur yang sudah disiapin, mungkin sudah ada di depan kalian semua ya. Oke ya. Ya. Teman-teman, sebelum kita makan roti dan juga minum anggur perjamuan, mari kita siapkan hati kita. Kita bisa ambil sikap doa, teman-teman. Ya, kita mau persiapkan segenap hati dan juga pikiran kita. Karena hari-hari ini, waktu-waktu ini, Tuhan tetap selalu ada buat kita semuanya ya, meskipun keadaan mungkin faktanya nggak baik, tetapi Tuhan itu merancangkan semua untuk kebaikan kita semua. Dan juga teman-teman, mungkin ada kakak mengajak untuk kita semuanya bisa mengakui dosa, setiap kesalahan dan juga dosa kita pada Tuhan. Kakak beri waktu secara pribadi, gitu ya. Mungkin ada di dalam hati kalian, masih ada beberapa ganjalan, gitu ya, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, bahkan kepada otoritas kita yang lain mungkin. Mungkin kita belum bisa mengampuni, masih ada kedegilan dalam hati kita. Ayo kita saling mengampuni, kita saling memaafkan, karena sebenarnya saat kita mengampuni orang lain itu justru kita yang dijamin, ya. Bukan orang lain itulah yang kok enak sekali kita ampuni, bukan seperti itu ya. Tetapi saat kita mengampuni orang lain, justru kita sendiri yang akan mendapat jaminan bahwa orang tersebut tidak akan melakukan hal yang sama yang sudah menyakiti hati kita. Orang tersebut juga akan bertobat karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita, dan saat kita mengampuni orang lain, orang tersebut juga tidak akan menyakiti kita untuk yang kedua kalinya. Itu adalah jaminan, dan apapun yang kita bawa semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menambah-nambahkan berkali-kali lipat ya, dengan berkat, dengan kasih setia Tuhan, dan juga Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu kesempatan bagi kita semuanya. Ya. Saat kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita remaja yang mungkin banyak sekali tergoda oleh keinginan daging, tapi alangkah baiknya juga kita mengakui bahwa satu hal teman-teman, lewat pengorbanan Kristus di kayu salib itulah yang sebenarnya menggantikan posisi kita. Ya. Tuhan Yesus dicambuk, by His stripes we are healed. Ya, dengan bilur-bilurnya itu merupakan lambang kesembuhan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus saat itu dimahkotai duri. Itu artinya adalah segala pikiran kita yang nggak layak, segala pikiran kotor, segala pikiran yang nggak penting, yang sempat terlintas dalam pikiran kita dan mungkin kita sulit sekali untuk mengendalikannya, atau segala sesuatu yang nggak jadi berkat, itu semua sudah dibersihkan.
karena pengorbanan Tuhan, karena Tuhan sudah dimahkotai dulu, dan itu menandakan bahwa pikiran kita juga dibersihkan. Yang ketiga, teman-teman, yang perlu kita tahu, segala kutuk, kesialan, kematian, penghukuman, murka Allah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Yang sebenarnya Tuhan itu tubuhnya tidak mengenal dosa. Intinya guys, karya penebusan Tuhan ini adalah inisiatif dari Bapa kita yang ada di surga. Dan kita wajib untuk menanggapinya dengan rasa syukur yang teramat dan juga terlampau. Karena Tuhan sendiri sudah menaruh kita masing-masing di dalam hatinya yang paling dalam. Karena kita sangat dikasihi, sangat mulia, dan sangat berharga di matanya. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita, teman-teman. Kita angkat roti ya di sebelah tangan kanan kita. Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami, sungguh bersyukur untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang sangat terlindungi, sangat diberkati oleh Tuhan, dan roti ini benar-benar adalah tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami semua, tubuh yang melambangkan persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Kristus, dengan pengorbanan Tuhan. Kiranya kami dapat memberitakan kabar sukacita pendamaian dunia oleh tubuh Kristus, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah generasi ini. Mengucap syukur Bapa, mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita buka anggurnya, kemudian kita angkat di tangan kanan kita, teman-teman. Darah Kristus yang tercurah membasuh dan membersihkan setiap dosa, noda, dan celah kita. Darah Tuhan itu juga sebagai pembayaran lunas, sehingga kami terbebas dari penghukuman apapun atas murka Allah. Ajar kami terus Tuhan untuk berjalan, untuk melekat sepenuhnya pada tuntunan dan kasih anugerah-Mu. Teman-teman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih karena kami sudah mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan benar-benar biarlah undangan dari perjamuan kudus ini kami maknai dengan luar biasa, karena Engkau sudah mengorbankan segala sesuatu untuk kami Tuhan. Engkau yang nggak mengenal dosa telah dijadikan berdosa oleh karena penghukuman, menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap hari kami juga akan mengingatnya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pengorbanan-Mu itu cukup sekali Bapak untuk seumur hidup kami, karena darah-Mu terlampau mahal Tuhan, untuk bisa menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengimani dan kami meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus sudah bersatu dengan kami, sehingga kami layak untuk dibenarkan, layak menjadi anak-Mu yang sangat berharga. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau mau berkati supaya Kak PJ bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah kami semuanya. Semuanya bisa diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya. Amin. Alright, yay, oke. Wow, thank you so much buat semuanya yang sudah melayani hari ini dari our seleb TikTok. Sebenarnya benar nggak sih baca seleb TikTok sih, John? Kalau kalian masih belum follow TikToknya Jonathan JW, langsung aja di search guys. Itu lucu-lucu banget, tips-tips anti gabut dan lain sebagainya ada di situ. Langsung dimatiin, jangan malu-malu bos.
Oke, gue mau nyapa kalian semua. Hello everyone, I love you guys. I love you untuk bisa ada ibadah Zoom hari ini, sehingga aku bisa ngeliat muka-mukanya kalian. Please kalau kalian masih belum on cam, please kalian bisa on cam. Karena gue akan seneng banget untuk bisa ngeliat wajah cantik dan manisnya kalian. Apalagi hari ini gue udah ngeliat beberapa dari kalian yang udah cantik-cantik nih. Ada Jolin, kelihatan cantiknya, Gaby, terus kemudian ada Justin, kelihatan gantengnya, ya kan, senyumnya manis, ya kan. Jangan lupa kasih senyuman yang terbaik di cam kalian. Ada Morgan juga, gue habis ngeliat, ada Mark dan lain sebagainya. Wow, welcome. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali join, meskipun kalian udah kelas 12, udah kuliah, ataupun mungkin kalian, gue tahu di sini bukan hanya dari Surabaya doang yang join, ada beberapa dari kalian yang mungkin dari tempat yang lain, oke, dari Medan, Ambon, Malang, kayak dari manapun, you are welcome here. Siapapun kalian, latar belakang pun, apapun kalian, dari agama apapun kalian, welcome di Impactors ya. Jadi jangan merasa asing di sini, kalian di welcome sebagai family. Dan buat kalian yang nggak tahu Impactors itu apa, di sini itu adalah komunitas, kita rindu banget untuk kita tahulah bahwa Tuhan itu memanggil generasi sekarang maupun generasi yang akan datang itu untuk mencintai Allah dan memberikan dampak. So makanya di komunitas ini kita benar-benar pegang tagline-nya kita, Love God and Impact Others. Makanya kita namanya Impactors. Jadi buat kalian yang pertama kali join ataupun kalian mungkin bingung, apa sih Impactors itu? Ya ini, generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak. So, aku ingin nyapa itu aja. Dan perkenalkan, namaku VJ. Belum ada suaranya. Hai Kak VJ. Yes, VJ. thank you. Hai Kak VJ. Oke, di sini ada culture guys. Kalau kalian memperkenalkan diri, semuanya akan menyapa. Oke, jadi perkenalkan, namaku VJ. Hai Kak VJ. Oke, cakep, gua suka. Oke, minggu ini guys kita ada di tema yang baru. Semoga kalian udah kelihatan aku di spotlight ya. Oke, di tema yang baru kita akan bahas tentang yang namanya kata. Oke, kata. Karena teman-teman semua, aku menyadari dan ini jadi struggle-nya kita sama-sama. Kata itu adalah sesuatu yang dari kita bangun sampai kita tidur itu nggak terlepas dari kehidupannya kita, ya kan? Karena untuk berbicara atau komunikasi atau ngobrol itu sangat alami dalam kehidupannya kita. Tetapi masalahnya adalah banyak orang yang tidak menyadari atau memperhatikan setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Oke, aku ulangi. Kata itu nggak terlepas dari kehidupannya kita, kata itu begitu alami, kita selalu ngobrol, kita selalu komunikasi, dan itu ada dalam kehidupannya kita, tetapi masalahnya adalah kita tidak pernah memperhatikannya. Dan akibatnya, kalau kita tidak memperhatikan, jangan kaget, ada begitu banyak orang-orang yang sensitif, ada begitu banyak orang-orang yang baper gara-gara perkataannya kita. Atau mungkin diri kita juga jadi sensitif atau baper karena perkataan orang lain, akhirnya jadi pertengkaran. Ya, buat aku kata-kata itu penting. Kata-kata itu bisa menyakitkan dan sangat menyakitkan. Mungkin katanya Rihanna, aku nggak tahu. Mungkin dari kalian ada yang suka sama R&B. Rihanna itu pernah ngomong gini, batu dan kayu itu bisa menghancurkan tulangku, tetapi kata-kata tidak akan melukaiku. Aku kurang setuju dengan hal ini. Karena buat aku kata-kata itu justru kata-kata yang menghancurkan hati itu jauh lebih menyakitkan daripada batu ataupun sama kayu. Engkau bisa dipukuli, engkau bisa disayat, engkau bisa digores. Itu mungkin sakit untuk beberapa hari. Tetapi waktu kata-kata itu disampaikan sama kamu, itu bisa efeknya itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pernah nggak sih kalian familiar sama perkataan-perkataan ini? Mungkin ada yang lagi galau ya sama relasinya, antara itu pertemanan atau yang lain. Mungkin familiar nggak dengan kata-kata gini? Kamu udah nggak kayak dulu lagi. Kamu udah nggak kayak dulu lagi. Atau mungkin ya, rasanya udah nggak sama lagi deh kayak yang dulu. It's not me, it's not you, it's me. Jalan kita udah mulai berbeda. Ayo, siapa yang kayak gitu? Oke. Kalian bisa langsung tulis di kolom chat ya, kolom komen ya kan. Kalian bisa gitu kan ya, bisa teriakin, bisa apain terserah kalian lah ya, mau diapain aja boleh. Atau mungkin ada yang ngomong gini, kamu itu temen yang baik banget buat aku. Tapi kata-katanya cuma temen guys, bukan lebih dari itu. Jadi kayak
kalimat itu kecil, tapi dampaknya itu besar banget dalam kehidupannya kita. Ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Atau mungkin kata-kata ini kata-kata yang lebih jauh menyakitkan. Papa mama kecewa sama kamu. Tahu gitu papa mama nggak mau besarin kamu. Kasih kamu ke orang lain aja. Ouch, itu lebih menyakitkan. Atau mungkin teman kalian ngomong gini, kamu aneh, engkau itu pecundang, duh kamu ini nggak asik orangnya. Atau mungkin ada orang yang ngomong kayak gini, aku udah muak sama kamu. Duh kamu itu bencana, udahlah pergi aja lah dari hidupku, ngaleo lah dalam kehidupanku. Atau mungkin ada orang yang ngomong, apa sih gunanya kamu hidup dalam dunia ini? Well, gue nggak curhat, gue percaya pasti ada dari kalian yang pernah di posisi ini. Thank you so much buat yang komen gue curhat. Gue nggak kelihatan siapa yang komen tadi. By the way, gue itu pernah gue alami dan gue percaya bukan gue aja yang ngalamin karena banyak yang curhat seperti itu. Kak, gue habis tinggalin, kak, gue habis gini, kak, orang tua gue habis mengatakan sesuatu yang buruk. Tapi tahukah kamu bahwa perkataan itu bukan hanya sekedar menghancurkan teman-teman, tapi perkataan itu juga sebenarnya membangun. Contoh, selamat kamu lulus. Selamat kamu diterima di pekerjaan ini. Mungkin bagi teman-teman yang lagi struggle, yang habis lulus kuliah, ataupun yang lagi kuliah mau bangun ekonomi keluarga, mau membantu ekonomi keluarga, kalian ngomong waktu diterima pekerjaan, perasaan itu akan jadi seneng. Waktu kamu ngomong selamat, kamu diterima. Atau mungkin kata-katanya kayak gini, thank you, udah berjuang sejauh ini. Papa dan mama bangga sama kamu. Wow, man, gue bisa ngomong gini, kata-kata itu bisa membangun, tapi kata-kata itu juga bisa yang namanya menghancurkan. So, di series ini, gue berharap kita semua di tempat ini itu bisa belajar sama-sama bahwa kata itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupannya kita, dan kita akan belajar apa dan bagaimana Tuhan mau, apa yang Tuhan mau untuk kita keluarkan dari setiap lidah dan ucapan kita, ini supaya bisa membangun dan bukan untuk menghancurkan. Gue berharap itu. So, satu hal pertama yang aku harus ngomong sama kamu, kata itu bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga bisa membangun. Ayat firman Tuhan, gue klik dulu, bentar. Di Amsal 18 ayat 21, versi The Message, versi MSG-nya, ya, bukan micin ya guys, MSG The Message ya. Oke. Words kill, words give life. They are either poison or fruit. You choose. Kata bisa menghancurkan, kata bisa membunuh, tapi kata juga bisa memberikan kehidupan. Mereka bisa jadi racun, mereka juga bisa jadi buah yang manis. Itu adalah pilihanmu. So, kita tahu bahwa sekali lagi bahwa kata itu bisa membangun, tapi kata juga bisa menghancurkan. Itu adalah hal pertama yang kudu kita pahami. So, next. Yakobus 3:5 mengatakan hal yang juga menarik. Dia ngomong gini, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Teman-teman, waktu kita baca ayat ini, kita seringkali mikirnya bahwa, lidah, ucapan, itu sumbernya segala sesuatu yang buruk. Karena di sini katanya membakar hutan yang besar, konotasinya udah negatif. Tapi teman-teman, kalau kita baca ayat ini baik-baik, memegahkan, it means bukan hanya sekedar konotasinya negatif, tetapi konotasinya juga bisa positif. Oke, kata sekali lagi bisa membangun, tapi kata bisa menghancurkan. Api itu adalah sesuatu yang gue dari dulu kecil, makanya gue dikasih judul bermain api. Pernah nggak sih guys kecil, kalian suka sama yang namanya Indomie, terus habis itu kalian ngomong sama your mom, oke, ngomong gini, Ma, aku pengen makan Indomie. Terus habis itu kalian ngomong dengan inisiatif, Ma, boleh nggak kalau misalnya aku masak Indomie di dapur. Habis itu mamamu mungkin ngomong gini sama kamu, udah ya Nyo, udah ya Me, kamu nggak usah masak-masak, kamu nggak usah mainan api. Nanti kalau kamu mainan api itu, kamu akan terbakar. Dengan kata lain, karena kamu masih terlalu kecil, please jangan bermain api. Tapi kalau misalnya sekarang kamu udah umur remaja, kamu udah umur 12, kamu udah umur 18, 21 tahun, terus habis itu kamu datang ke dapur, kemudian mamamu ngomong, jangan bermain api, kamu nggak bisa masak Indomie favoritmu. Apa perasaanmu? Ya nggak gitu juga kan? Kalau kamu udah jadi dewasa,
Udah waktunya untuk kamu itu naik ke step berikutnya. Udah waktunya kamu itu belajar bahwa kata-kata itu harus kamu kontrol. Bahwa kata-kata itu harus bisa menghangatkan, bukan hanya sekedar menghanguskan. Perkataan itu harus membangun, bukan hanya sekedar menghancurkan. Aku sangat senang banget karena aku chef hari ini. Semoga kalian nggak lupa IG-ku Chef VJ King karena dulu aku chef dulu ya, dulu sempat kerja di hotel. Sekarang aku tidak kerja di hotel. Tapi aku pengen tekanin sekali lagi satu poin, api bukan saja bisa menghanguskan guys, tetapi ia juga bisa menghangatkan. Kalian mau screenshot ini, kalian mau post di IG kalian please supaya banyak orang yang terberkati. Aku lanjutin lagi. Karena aku chef, aku itu ingat sama yang namanya masak steak. Aku nggak tahu berapa banyak dari kalian yang suka masak, oke? Masak steak kalian bisa langsung komen di kolom chat ya kan. Kalau misalnya kalian pengen daging ikan steak, kalian bisa langsung minta sama aku Casey karena aku Casey pawangnya. Bercanda guys. Oke. Karena ngomong tentang steak. Oke, masak steak. Masak steak itu nggak bisa apinya langsung ngejos terus guys. Nggak bisa kalau aku ngomong di sini ngegas terus. Api dalam masak itu juga perlu dikontrol. Makanya ngomong bermain api. Kita perlu untuk kontrol. Kalau kamu pengen menghasilkan makanan yang enak di dapurmu, meskipun dapurmu mungkin terbatas, tapi kalau kamu pengen makan daging, makan sesuatu yang enak, api itu nggak boleh dipanas terus, nggak boleh di high heat, ngegas terus nggak boleh. Karena kenapa? Kalau kamu di high heat, maka yang terjadi adalah itu bisa gosong. Tapi api itu perlu dikontrol. Api itu kadang harus ngegas, kadang harus ada waktunya kecil, tapi juga ada waktunya untuk medium. Kalau kita masak steak, ada salah satu tips untuk kalian semua. Kalau kalian pengen masak steak yang enak, kenapa gue jadi ngasih tips ya? Tapi by the way, it's okay. Gue kasih tips. Kalau kalian mau masak steak yang enak, pertama kali, panaskan wajan kalian dengan api yang panas. Kemudian, kalian taruh steak kalian di daging kalian di pan tersebut. Dalam kurun waktu sekitar 2-3 menit, biarkan untuk apinya di high heat. Tujuannya apa? Supaya dagingnya itu ada lapisan yang namanya crust. Kalau Chef Arnold ngomong itu golden, crispy, and delicious. Nah, itu tujuannya untuk di high heat. Habis itu kalian putar, kalau udah dapat crust-nya itu, kalian putar, kalian balik dagingnya, and then kalian main di medium heat. Baru setelah itu kalau sudah selesai, sekitar 8-7 menit untuk jadi medium, and then kalian bisa kasih api yang kecil. Well, gue nggak akan panjang lebar di sana, itu jasanya sekedar tips, tapi gue pengen nekanin sama kalian sekali lagi bahwa api itu bukan hanya sekedar menghanguskan, guys, tapi juga bisa menghangatkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, gue harus ngomong, kita dipanggil untuk bisa ngontrol api yang ada dalam kehidupannya kita, yaitu apa? Lidah dan ucapannya kita. Dan Kak, gimana caranya? So, how untuk aku bisa untuk bisa mengontrol, untuk bisa bermain api dengan baik supaya setiap perkataan yang keluar ini itu bisa menghangatkan orang, ini bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Nah, kita mulai dulu dengan sesuatu hal. Kita mulai dengan ini. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wow, keren banget ya. Tuhan berkata-kata, firman itu perkataan Tuhan, guys, ucapan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan mengucapkan sesuatu, lalu itu langsung jadi. Itu memberikan kehidupan. Tetapi yang menariknya adalah, guys, Allah itu bukan hanya sekedar ucapannya saja yang memberikan kehidupan, tetapi Dia juga di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Satu hal yang dikatakan di sana adalah menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman semua, gue pengen ngomong ini. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberikan kehidupan. Gue ulangi, perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberikan kehidupan. Tetapi bukan hanya berhenti di sana. Bukan hanya berhenti untuk perkataan Tuhan aja. Tetapi Tuhan juga menciptakan kita, mendesain kita. Agar setiap ucapan yang keluar dari lidah dan bibirnya kita ini juga menghasilkan, memberikan kehidupan. Poin pertama, Allah mendesain perkataan kita untuk memberi kehidupan. Jadi tujuannya kita udah jelas, guys. Adalah untuk menghangatkan. Untuk menghasilkan sesuatu yang pas. Untuk menghasilkan sesuatu yang memberi kehidupan.
bukan untuk menghancurkan, tapi memberi kehidupan. Sekali lagi, perkataan kita didesain sama Allah untuk memberikan kehidupan. Tetapi masalahnya sekarang, sudah nggak kamu lakukan itu? Sudah sadar nggak desain ucapanmu itu untuk apa? Atau kamu masih di posisi di mana, Kak, ucapanku ini selama ini masih belum jadi berkat. Ucapanku ini selama ini masih menghanguskan orang, masih bikin orang bete, masih bikin orang sensitif. Ataukah ucapanku ini, hari ini, itu sudah menghangatkan dan memberi kehidupan kepada orang lain. Loh Kak, tapi Tuhan itu loh pernah marah-marah. Emang kalau misalnya marah-marah itu bukan menghanguskan. Ingat, tadi seperti yang tadi aku bilang. Api itu nggak mesti harus medium dan low. Api itu kadang-kadang ngegas, guys. Ngegas tapi sayang. Ngegas tapi sayang. Ada kalanya Tuhan juga ngasih kehidupan, ada perkataan-perkataan yang keras, perkataan-perkataan yang menasihati engkau. Well, gue nggak akan bahas itu panjang lebar, karena ngegas tapi sayang akan dibawain di minggu kelima di bulan ini sama Kak Betwell. So, gue berharap kalian dapat di poin ini dulu. Bahwa Tuhan mendesain kita, mendesain perkataan kita untuk memberi yang namanya kehidupan. Tapi sekarang pertanyaannya, sadarkah kamu bahwa lidahmu itu adalah untuk menghangatkan, bukan untuk menghancurkan? Oke? Perhatikan itu dulu. Sadarkah, sudahkah kamu di sana? Well, mungkin ada teman-teman yang jawab, loh Kak, realitanya kok beda ya? Kalau misalnya kita didesain untuk memberkati, kenapa kok rasanya sulit banget ya Kak ya untuk bisa memberkati orang lain? Kenapa kalau misalnya my parents ngomong sesuatu yang buruk sama aku langsung ngomong, apa sih mah? Menolak mah. Duh mama iki gak perhatian be aku, gak ngerti apa-apa ngomong aja kan. Aku nggak tahu, itu pengalaman VJ juga pernah seperti itu ya guys ya. Jadi aku sekalian curhat dan ngomong gitu ya. Aku nggak tahu kalau kalian ada orang tua ngomong sesuatu, kalian ngomong apa? Wes dah lama mama ini nggak paham. Wes, atau mungkin kalian ngomong tentang apa lagi? Ada guru kalian, tuh guru kira Mem situ iki atau Mister situ iki gak ngerti apa-apa, mek ngasih tugas tok, gak ngerti perasaanku ya kan. Kita dengan respon kata-katanya kita ini nggak jadi berkat, tapi justru kok negatif ya, kok menghancurkan orang lain ya. Atau mungkin gitu, itu yang terjadi waktu teman-teman kalian ngejudge kalian, atau teman-teman menasehati kalian, atau teman-teman lagi berbuat sesuatu sama kalian langsung munculnya bukan menghangatkan, bukan memberi kehidupan, tapi menghancurkan. So, kenapa kok realitanya beda? Ada ayat di Kejadian. Ntar, gua akan buka ayat gua. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Ini adalah posisi di mana Adam dan Hawa yang sebelumnya mereka selalu ngomong hal-hal yang baik, guys, selalu ngomong hal-hal yang memberikan kehidupan, yang selalu amazed sama Tuhan, yang selalu memberkati orang-orang sama mereka. Tiba-tiba Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa, perkataan mereka berubah 180 derajat. Tiba-tiba Tuhan tanya dong, waktu mereka udah jatuh dalam dosa, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perhatikan di sini, pertanyaannya siapakah sama apakah. Tapi manusia itu, Adam itu menjawab, dia ngomong apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Bayangkan, pertanyaannya apa, dijawab apa, kemudian itu udah jadi negatif. Kenapa guys negatif? Karena di situ itu isinya ngeblame. Adam itu seharusnya waktu ditanya, siapa yang ngasih tahu kamu? Oh, aku tahu sendiri dong. Apakah kamu makan? Iya, aku makan. Udah cukup, jawaban itu aja udah cukup. Tetapi enggak. Adam jawab apa? Loh Tuhan, itu loh, wanita itu loh, Hawa itu loh Tuhan, sama kamu yang ngasih dia itu yang salah. Bikin aku sampai di posisi sekarang ini. Perkataan itu bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan itu adalah perkataan yang menghanguskan, yang menyakiti perasaan Tuhan dan juga menyakiti perasaan si Hawa. Wah, tiba-tiba ada suara sari roti di sebelah gua. Oke, abaikan itu ya. Diva, gua tahu lu denger juga, karena Diva rumahnya di belakang gua. Oke, kita lanjut lagi. Oh enggak ya, oke. Kejadian, tadi itu. Terus yang kedua, belum ke. Terus kemudian, gua ngeliat juga di Lukas 6 ayat 45, dikatakan gini,
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan apa guys? Barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi kalau hatimu baik, kamu akan mengeluarkan yang baik. Hatimu jahat, akan mengeluarkan perkataan jahat. Apa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. So, poin yang kedua yang aku bilang, kenapa Kak kok gue lebih suka untuk menghancurkan daripada untuk memberikan kehidupan? Karena gini guys, perkataan kita menjadi jahat karena hati kita udah jatuh dalam dosa. Waktu sebelum Adam jatuh dalam dosa, kita bisa ngomong hal-hal yang baik. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hari ini kita ini gampang banget untuk ngomong hal yang buruk, untuk untuk menghanguskan, menghancurkan. Mungkin ada yang tanya, loh Kak, ini kan nggak adil. Mereka yang salah, kenapa kita juga ikut-ikutan? Nggak masuk akal ini. Loh, ini masuk akal guys. Kayak sistemnya Olimpik kemarin. Weh, perhatikan nggak? Karena satu orang yang berdosa, maka semuanya juga menanggung dosa, jatuh dalam dosa. Kayak kemarin, Gracia Poli sama si Apriani. Waktu mereka menang, yang menang siapa? Indonesia. Bukan hanya mereka aja yang menang, tapi seluruhnya menang. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua dari kita jatuh juga dalam dosa. Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Waktu orang lain berkata jahat kepada kita nggak mampu untuk merespon dengan baik dan memberikan kehidupan. Waktu papa mamamu ngomong jahat sama kamu, waktu mungkin kakakmu, adikmu, siapapun yang tiba-tiba menghina kamu, mengatakan sesuatu yang buruk sama kamu, mungkin itu menyakitkan setiap kita. Dan respon kita adalah kita akan berusaha untuk menyakiti balik. Itu sudah manusiawi, itu sudah biasa. Karena apa? Ya karena ini. Perkataan kita menjadi jahat karena hati kita jatuh dalam dosa. Jadi kita perlu tahu, sadari dua hal dulu. Kita didesain Allah untuk memberikan kehidupan. Tapi yang kedua adalah, the problem is, masalahnya hati kita ini udah jatuh dalam dosa, sehingga perkataan kita ini perkataan-perkataan yang jahat. Sadar nggak? Seberapa banyak dari kita yang seringkali ngeblame orang lain, kita menyakiti orang lain, kita ngecap orang lain, kamu buruk, kamu gini, kamu nggak layak. Atau mungkin kita menghancurkan kehidupan orang lain dengan ngomong, kamu nggak bisa, kamu nggak ada harapan di masa depan. Itu semua muncul dari perkataan-perkataan kita. So, berikutnya. So, this is the good news. Ini kabar baiknya. You are not alone. Kita nggak sendirian. Kita nggak mampu. Yes, gue juga nggak mampu. Tapi this is the good news. Karena hatinya yang jadi masalah, teman-teman semua. Yeskiel 36 ayat 26. This is my favorite verse. Ini favorite verse dan ini yang aku pegang. Pegang ini baik-baik dan bawa pulang ini baik-baik. Catat ini kalau perlu difoto, kalau perlu dijadiin ayat hafalan. Ini bagus banget. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dikatakan di sana ada hati yang baru yang Tuhan kasih. Bukan hati yang keras, tetapi hati yang taat. Dan engkau akan kubuat aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. So, gue pengen ngomong ini. Poin yang ketiga yang kalian bisa pegang. Gak ada yang bisa nolong kamu guys dari masalah yang tadi. Tetapi cuma Allah yang mau dan mampu untuk menyucikan hatimu. Kak, aku berusaha untuk ikut psikologi. Ada ilmu psikologi di mana gue bisa belajar untuk kata-kata gue akan mengeluarkan hal-hal yang positif. Tapi gue ngomong gini, untuk bisa bermain api, untuk bisa ngontrol lidah lo, untuk bisa supaya lidah lo itu bisa mengeluarkan banyak berkat, memberikan kehidupan, lo nggak bisa pakai psikologi. Psikologi itu cuma bertahan, paling mentok nih ya, menurut survei, cuma 3 bulan awal deh. Dari 3 minggu sampai 3 bulan awal itu works, tapi setelah 3 bulan, maka engkau akan kembali lagi ke posisi awal, di mana mulutmu itu bukan memberikan kehidupan, tapi justru menghancurkan. Maka dari itu teman-teman, masalah ini nggak bisa kita selesaikan sendirian. Kamu nggak bisa nyelesain, kamu nggak bisa bikin dirimu untuk bisa ngontrol api, mengontrol lidahmu,
bisa untuk jadi memberikan kehidupan. Tapi this is the good news. Tuhan ngomong, aku mau untuk membantumu, dan aku mau untuk memampukanmu. Dan posisinya kita sekarang adalah, akui aja kalau kamu nggak mampu. It's okay untuk tampil buruk di hadapan Tuhan. It's okay not to be okay. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mencari anak-anaknya yang suci. Tuhan turun ke dunia, Yesus turun ke dunia, itu untuk orang-orang yang berdosa. Untuk siapa? Untuk kamu dan aku. Kita semua manusia yang berdosa. Kita semua manusia yang nggak layak, manusia yang suka menyakiti perasaan Tuhan. Tetapi dia datang dan dia janjiin, aku mau ngubah kehidupanmu. Aku mau buat kamu jadi anak yang seperti yang aku desain dari awal. Aku pengen untuk kamu itu hidup sesuai dengan apa yang aku mau. Dan itu nggak bisa pakai usahamu. Dan jangan pernah pakai usahamu. Tapi pakai siapa? Pakai Tuhan. Satu hal yang gue lakuin waktu gue struggle sama kata-kata, kalian mungkin tahu, kalian bisa tanya sama kakak-kakak di sini, gue paling ngomong itu udah paling bablas sana sini. Tapi gue belajar. Gue harus datang ke Tuhan, ngakui segala dosa-dosa gue. Dan gue cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, gue lemah, gue nggak bisa, gue perlu kamu. Dan ketika engkau terbuka sama Tuhan, Tuhan itu dengan kasih karunia-Nya mau menolong kamu. Tampil aja apa adanya di hadapan Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan gue nggak bisa, Tuhan gue jengkel sama mama gue. Mama gue tadi habis nyakiti perasaanku. Tuhan aku jengkel sama si Acong. Acong tadi ngomong apa Tuhan? Menyakiti perasaanku. Tuhan aku jengkel sama si Alyong. Gue juga jengkel Tuhan sama teman gue yang ini dan itu. Say. Mungkin kalian jengkel dan kalian pengen mengeluarkan suatu kata-kata yang buruk. Tapi datanglah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan itu bekerja dalam kehidupanmu. Gue cuma bisa bilang bahwa ini poin terakhir yang gue ngomong. Cuma Allah yang mau dan mampu untuk menyucikan hatimu. Kamu nggak akan pernah bisa bermain api kalau bukan Allah yang mengubahkan hatimu terlebih dahulu. Kamu akan selalu jadi kayak anak kecil yang perkataannya cuma menyakiti, kamu nggak bisa bermain api, cuma bisa menghanguskan. Tetapi kalau kamu pengen jadi orang yang dewasa, bisa bermain api, datanglah kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosamu, akui segala kesulitanmu, dan biarkan Tuhan itu bekerja untuk mengubahkan kehidupanmu. Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu bukan hanya sekedar menebus, guys, tapi juga untuk menyucikan hatimu. Aku ulangi, Yesus sudah turun di dunia 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu untuk menebus dosamu dan menyucikan hatimu. So, gue nggak mau panjang lebar. Gue cuma mau ini aja. Gue mau recap. Pasti udah di reminder sama Janice nih. Recap hari ini. Kata itu bisa menghancurkan kehidupan, tapi juga bisa membangun kehidupan. Dan itu sama kayak api. Api bukan hanya sekedar menghanguskan, guys, tapi api juga bisa menghangatkan. Poin yang pertama, so apa yang kita perlu sadari? Kita sadari dulu bahwa Allah mendesain perkataan kita untuk memberi kehidupan, bukan untuk menghanguskan. Jadi jangan pilih untuk menghanguskan sesuatu. Tapi masalahnya sulit. Kenapa kok itu sulit? Karena perkataan menjadi jahat. Karena hati kita udah jatuh dalam dosa. So, what is the good news? Cuma Allah yang mau dan mampu menyucikan hatimu. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan karena itu kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. So, gue nggak panjang lebar. Gue udah cukup sampai di sini. Kalian bisa cek nanti di chattingnya kalian, di PowerPoint-nya kalian, kontak leader, kalian bisa diskusiin di grup. Apa sih kata-kata yang sering kalian ucapkan dan itu menyakiti perasaan kalian? Dan yang kedua, ayo doa bareng yuk dalam konteks kalian. Minta Tuhan bekerja. Akui kalau kalian lemah, akui kalau kalian jatuh. It's okay, please. It's okay not to be okay. Oke, it's okay not to be okay. Yang jadi problem adalah kalau kamu mengkungkung di sana terus. Apa ngomongnya mengkungkung? Ya kamu tidur-tiduran di suatu hal yang buruk. No, tapi kamu harus bangkit. Kamu harus ngomong sama Tuhan, Tuhan, gue ada di sini, gue salah, gue pengen bangkit. Please help me. Itu yang harusnya kita lakukan. So, itu aja yang aku ingin sampaikan teman-teman semua. Aku berharap kalian semua yang udah perhatiin ini dari awal sampai akhir, kalau kalian dapat sesuatu, kalian bisa catat itu, kalian bisa screenshot itu, kalian bisa share itu ke teman-teman kalian. Aku akan sangat terberkati kalau kalian sharing, karena itu juga bisa memberkati banyak orang. And gue pengen berdoa buat kalian yang hari-hari ini lagi struggle sama yang namanya kata-kata.
Kalian bisa lipat tangan kalian bisa tutup mata kalian. Dan aku pengen berdoa buat kalian semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami ngelihat bahwa yes, Engkau menciptakan lidah kami dengan tujuan, dengan desain yang bagus, yaitu untuk memberi kehidupan. Tetapi akibat dosa, lidah kami itu bukan jadi sesuatu yang memberi kehidupan lagi, tapi mulai menghanguskan, mulai menghancurkan kehidupan orang lain. Dan Tuhan, kami tahu itu semua terjadi karena dosa. Dan yes Lord, kami akui, kami manusia yang berdosa, kami akui kami seringkali jatuh, seringkali kami gagal untuk kontrol lidah kami. Tetapi Tuhan, kami ingin dapetin good news-nya. Engkau berjanji bahwa Engkau ingin membebaskan kami dari hal yang buruk. Engkau ingin untuk kami ini bisa mengucapkan hal-hal yang baik, memberikan kehidupan. Tuhan, please Tuhan, bicara banyak sama kami. Bantu kami Tuhan. Kami pengen Tuhan, untuk setiap perkataan yang muncul itu bukan hanya sekedar memberikan sesuatu yang biasa-biasa, tapi itu memberikan sesuatu yang baik, memberikan kehidupan. Kami percaya Tuhan, waktu lidah dan bibir kami ini baik, akan ada banyak orang yang terberkati, akan ada banyak orang yang menyukai kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami ini bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Bantu kami Tuhan, tolong kami, ubahkan hati kami. Kalau kami lagi di dalam struggling ini, ubahkan hati kami. Core-nya ini Tuhan, bantu Tuhan, gantikan dengan hati yang baru, supaya kami ini bisa mengucapkan hal-hal yang memberkati dan memberikan kehidupan bagi orang lain. Tolong kami manusia yang lemah, dan kami perlu kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alright. So, 안녕하세요 친구들. 근데 키마 지금 우리가 어디예요? Ke Korea Selatan. Wah, 대한민국 di sini nih banyak 잘생긴 사람nya. Terbaik emang. Oh ya, Ce. Tadi gimana firmannya? Firmannya sudah pasti 대박. Apalagi yang bawain VJ Opa kan, jadi kayak 완전 대박. Teman-teman yang nonton pasti semuanya terberkati. Buat teman-teman yang merasa terberkati juga, jangan lupa follow IG-nya Impactors @ImpactorsMDC. Dan juga jangan langsung keluar, kalian harus ikut kontak sama kakak-kakak kalian ya. Oh ya, Ce. Sekarang nih ada apa ya yang ngetrend di Korea? Wah, kamu tahu nggak? Itu ada challenge namanya What is Love Challenge. Oh, apa itu, Ce? Wah, kamu nggak tahu? Ayo ikut aku. Gimana nih? Seru kan? Kayak gitu tadi. Wah, lucu banget itu, Ce. Aku juga berharap teman-teman yang lain, si budel yang lain yang nonton bisa terhibur kayak Kim tadi juga terhibur. Sudah sekian untuk minggu ini. Annyeong. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be